Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ahmad SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 budaya positif terkait penerapan segitiga restitusi. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Busra Basir MR SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Herlina SPD MPD. Lalu, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap pada proses segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan guru juga akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada proses segitiga restitusi, adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Pada tahap menstabilkan identitas, pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahap validasi tindakan yang salah, kita dapat mengajukan pertanyaan, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa juga kita gunakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan, kita dapat mengajukan pertanyaan, misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kita juga bisa menggunakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kasus pertama, Saripa, peserta didik kelas 10 DKV atau Desain Komunikasi Visual, beberapa kali meminta izin ke toilet pada saat pembelajaran bahasa Inggris dan tidak kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Saripa beralasan bahwa menghindari kelas bahasa Inggris karena dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Assalamualaikum, Bu. Oh, waalaikumsalam. Masuk, Saripa. Silakan duduk. Apa kabar hari ini, Saripa? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Saripa sudah makan? Sudah, Bu. Oke, hari ini saya mengambil sedikit waktunya, boleh? Boleh, Bu. Kalau boleh tahu ada apa ya? Oke, saya langsung ke permasalahan ya. Begini Saripa, beberapa kali saya memperhatikan Saripa keluar kelas atau meninggalkan kelas yang tadinya hanya minta izin ke toilet. Saya mengaku, Bu, setelah dari toilet, saya tidak kembali ke kelas, Bu. Oke, tidak apa-apa Saripa. Yang kamu lakukan itu bukan cuma kamu saja, masih ada teman-teman yang lain yang meminta izin atau meninggalkan kelas yang tadinya hanya meminta izin ke toilet tapi tidak kembali ke kelas. Saya tidak menyalahkan kamu sepenuhnya. Saya minta maaf, Bu. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira pasti Saripa mempunyai alasan tersendiri sehingga melakukan hal demikian. Saya takut dan malu, Bu, karena saya tidak mengerjakan PR di rumah, Bu. Oke, tidak mengerjakan PR. Ibu mau tahu kenapa sehingga Saripa tidak mengerjakan PR? Saya
tidak mengerjakan PR. Oh, tidak mengerjakan PR. Kira-kira Saripah, kalau boleh tahu, Saripah ini kalau sampai di rumah, atau kan saya kan sering mengingatkan ke Saripah ataupun yang lain, kalau sampai di rumah itu membuka buku atau mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah saya berikan. Saya jarang, Bu, karena saya kadang lupa waktu dan menghabiskan waktu untuk bermain HP, Bu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, bisa tidak Saripah menjelaskan atau Saripah mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Siswa itu harus mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, Ibu senang Saripah masih mengingat kesepakatan yang sudah kita sepakati. Jadi untuk mewujudkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apa yang akan kamu lakukan Saripah? Saya akan lebih memperhatikan pelajaran saya, Bu. Oke, memperhatikan pelajaran. Ada lagi Saripah? Saya akan giat belajar dan mengatur waktu antara bermain HP dan belajar, Bu. Oke, betul sekali. Karena kamu sudah mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Ibu senang kamu menyadari kesalahan kamu Saripah dan kamu sudah memiliki niat untuk memperbaikinya. Dan Ibu berpesan agar hal ini tidak dilakukan atau kamu harus melakukan seperti ini kepada semua mata pelajaran, bukan cuma Ibu saja. Ya Saripah? Oke, Saripah, kecerdasan intelektual itu harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Karena dua hal penting itu yang bisa mencapai cita-cita kamu. Oke, saya pikir cukup Saripah. Saripah boleh kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Oke, silakan kembali ke kelas Saripah. Kasus 2. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 Busana, guru meninggalkan kelas dan memberikan tugas untuk berdiskusi tentang materi yang dipelajari karena harus menghadiri rapat penting di kantor bersama guru-guru yang lain. Sahwa dalam kelompoknya berusaha mengutarakan pendapat namun belum diberi kesempatan oleh teman kelompoknya. Sahwa akhirnya melakukan kegiatan lain, yaitu mengganggu kelompok yang lain sedang berdiskusi. Dan karena perbuatannya, Sahwa tanpa sengaja merobek buku catatan Ani. Waalaikumsalam, masuk. Oke. Ya, silakan duduk Sahwa. Apa kabar hari ini Sahwa? Baik, Bu. Oke, Sahwa tahu tidak kenapa sehingga saya memanggil Sahwa ke ruangan Ibu? Saya boleh tanya, apa yang kamu lakukan pada saat diskusi? Pada saat diskusi di kelas, saya mengganggu teman-teman yang lain dan tidak sengaja merobek buku Ani, Bu. Oh, seperti itu. Saya juga pada waktu sekolah dulu, saya pernah melakukan hal demikian. Kamu tahu tidak, Andi sedih loh. Iya, Bu. Tapi saya benar-benar tidak bermaksud begitu, Bu. Oh, tidak apa-apa. Saya yakin pasti Sahwa punya alasan tersendiri sehingga melakukan hal demikian. Sahwa bisa jelaskan tidak? Bisa, Bu. Ya. Saya pada saat diskusi, sebelumnya saya berusaha menyampaikan pendapat di kelompok saya, tapi tidak direspon oleh teman-teman saya yang merasa diabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Akhirnya saya melakukan hal lain, Bu. Oh, seperti itu. Saya bisa melihat, kau bisa menyadari perbuatan kamu. Kira-kira Sahwa, kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain. Kira-kira tindakan kamu ini sudah sesuai atau belum? Belum, Bu. Oke, terus apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan keyakinan kelas ini? Minta maaf kepada Ani. Meminta maaf kepada Ani. Oke, selain itu apa lagi? Mengganti buku yang saya rembuk tadi, Bu. Oke, saya yakin Sahwa ini
apa yang kamu lakukan ini kalau sudah sadari dan niatan kamu untuk memperbaiki catatannya bisa dilakukan ya Nak ya. Selanjutnya semua ini bisa kembali ke kelas. Terima kasih atas kesempatannya karena Ibu, dan saya berpesan bahwa selalu menghormati orang lain ya. Oke, saya pikir cukup. Silakan kembali ke kelas. Refleksi kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dari kelas 10 BKP. Setelah penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru, saya merasa nyaman karena guru menyelesaikan masalah saya sendiri tanpa memberikan saya hukuman. Dan guru membantu saya menyadari kesalahan saya sendiri dan memberikan saya solusi. Terima kasih. Refleksi kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Medita Julianti, kelas 10 Tata Busana dari SMK Yan Alu. Setelah penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru, saya merasa tenang karena guru tidak menyalahkan saya, namun tetap membuat saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya merasa guru memahami tindakan yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Demikianlah video tugas modul 1.4 Budaya Positif terkait dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik di sekolah.